Ini tegak aja, kira seperti apa di sini. Ini kira-kira ya. Nah, untuk lanjut kita 10 cm dari dinding di sini. Terus kemudian nanti pas ini begini Pak. Tapi dia boleh agak ke samping. Yang penting dia satu ini segaris pas di jalan. Terus kemudian sampaikan ke sana. Ini nggak boleh dia harus pasti. Mungkin dari sini boleh agak ke sana biar kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tidak alhamdulillah berarti saya masih agak normal, saya coba ya sebelah kanan. Ini nggak nyampe karena apa? Sebenarnya jempol saya lagi pakai masih jadi saya tapi masih bisa pakai ini jadi saya nggak nyampe benar nggak nyampe saya nggak begini karena mungkin fracture-nya menyebabkan ada spasme ya seperti itu. Oke, silakan Mas Yon boleh kakinya yang kiri atau kanan boleh. Terus kemudian yang ini agak maju dikit, agak ke kanan dikit. Oke, terus kemudian sentuhkan lutut di sana. Angkat. Coba saya pasangin ya. Oke, maju. 10 cm doang loh. Kemungkinan dia ada tight di cuff-nya. Ini kalau kita kasih, kalau ada arti seperti ini nggak kita spesifikasi nggak kita ada jadi bisa di bagian kanan. Oke, sekarang begini nggak apa-apa. Justru saya lebih senang kalau seandainya pemirsa ini gagal. Iya. Jadi saya tahu apa yang saya lakukan. Oke, ini harus mau apa? Ada ke depan. Tadi. Nah ya. Oke, silakan begini. Nah, masing-masing ini ya masih bisa. Ini juga masih kontak. Yang sebelah kiri masih oke. Sama kayak saya di sebelah kanan mungkin masih ini ya dominan kanan orangnya. Nah, oke. Jadi karena dia masalah itu di sebelah kanan sehingga fleksibilitasnya di yang kanan lebih berkurang. Kita coba sekali deh yang sebelah kanan. Ini agak mundur dikit lagi. Nah ya oke. Silakan. Nggak nyampe. Dia berusaha kayak ngangkat ini ya, tapi dia tetap nggak nyampe. Nggak apa-apa. Nanti kita udah notice sebelah kanan agak lebih tight daripada sebelah kiri. Itu yang lanjut tes seperti itu. Nah, oke, boleh lanjut lagi ke slide-nya, di slide berikutnya. Oke, Mas boleh duduk di sini Mas. Sementara itu. Nah, ini sebenarnya interpretasinya harus diulang sekitar sampai 5 kali. Tidak 5 kali diulang terus. Kalau memang belum bisa hari ini memang fix dia ada ketegangan otot. Nah terus kemudian ukur ya kalau dia ampun dah masya Allah di bawah 10 cm iya. Nah itu berarti dia fix tight calf muscles. Tapi kalau saya biasanya udahlah nggak usah dimajuin lagi 10 cm nggak nyampe fix calf muscle-nya ada kekakuan di situ atau tightness. Kemudian kalau mau lebih menentang lagi biar dikata agak keren itu ininya derajatnya. Jadi sudut tibia dengan sudut tulang kering bagian anterior terhadap garis vertikal membentuk di bawah 38 derajat, berarti dia tight calf muscles. Di sini kan ada caranya itu di foto, makanya tadi saya bilang saya akan demokan pakai Kinopea, pakai software biomekanik analysis system free. Jadi di sini nanti kita kasih 90 derajat di sini 90 derajat, terus kemudian tibianya dibagi dua, baru kita ambil garis vertikal di situ 90 derajat dulu, garis vertikal yang diukur adalah ini. Kalau di bawah 38 berarti dia calf muscle-nya dia ada tightness di situ. Itu kalau membuktikan secara dua-duanya subjektif, dua-duanya bagus mau dibuktikan secara jarak atau pakai sudut seperti itu. Tapi kalau saya lebih banyak jarak karena untuk mengefisiensikan waktu kerja. Karena kalau kerja di sport club ataupun yang sifatnya kompetitif dan kemudian melibatkan pertandingan negara itu harus cepat.
Oke, itu adalah majelis tes. Nanti kita akan coba masing-masing ya. Coba masing-masing. Jadi nanti bisa entah itu bikin kelompok atau kiri kanan jadi partner. Periksa kakinya masing-masing. Oke, terus kemudian berikutnya Mas. Nah, kita lihat overpronated ankle posture test seperti itu. Jadi kalau overpronated, kita lihat dulu yang sebelah sana, pojok kanan atas, gambar pojok kanan atas. Kakinya lari kemana? Pada saat dia lari, pada saat lari, kakinya lari kemana? Kalau keluar begini namanya eversi atau inversi? Eversi. Jadi jangan bingung antara eversi atau overpronated. Sama. Beda kata, cuman sama posisi. Eversi begini, over eversion atau overpronated. Overpronated kan pronasi. Berarti dia kakinya tuh ya overpronated namanya gitu. Nah, overpronated ini kalian lihat, kita lihat coba ya, gastrocnemius medialnya kelihatan jelas ya. Itu berarti dia dalam kondisi ototnya dalam kondisi kontraksi eksentrik. Eksentrik tahu kan? Ada konsentrik sama, kalau konsentrik kan begini. Kontraksi eksentrik itu masih kontraksi tapi dia memanjang. Dan itu adalah kontraksi yang paling merusak. Makanya kalau mau gedein bicep biar dia bisa gunshot seperti ini, bukan naiknya, tapi bikin berat, angkat ini terus kemudian dinikmatin turun. Itu caranya. Kenapa? Eksentrik merusak otot, kemudian kasih whey protein, bisa jadi gede. Itu kan nama kalau misalnya kita ngomong tentang bodybuilder. Nah ini juga nih kayak gini, kanan bawah tuh, dia overpronated atau overexertion. Karena apa? Karena dia ada kondisi yang namanya flat foot. Flat foot. Nah, flat foot itu dia akan mengengage, menyebabkan si gastroknya dalam kondisi sangat-sangat bekerja keras. Nah, siapa yang kalau misalnya kita kerja kelompok nih, pasti kan kalau kerja kelompok ada yang paling rajin sama ada yang cuma termuka. Nah, otot pun begitu. Kalau masalah berotot lari, ada namanya otot tuh tibialis anterior dan posterior, sama yang namanya gastrok. Nah, kira-kira yang bikin flat foot ini ada otot mana yang nggak kerja? Otot apa yang tidak bekerja sehingga menyebabkan kondisi flat foot? Kalian tahu nggak? Tibialis anterior posterior? Masa kan anterior fungsinya buat ini, dorsifleksi. Posterior, tibialis posteriornya aja. Cara nari otot tibialis posterior gimana? Ada yang tahu nggak? Posterior bukan anterior. Kalau anterior ya dorsifleksi benar. Tapi kalau untuk melatih otot tibialis posterior gimana caranya? Dia tahu. Caranya ada? Oke, caranya adalah jempol kaki kita coba ya. Nggak usah dipamerin jempolnya, dirasain aja. Jempol kakinya diregang agak ke medial, terus kemudian tekan lantai atau tekan sepatunya. Kerasa kontraksinya dari sini sampai sini, sampai ke belakang ke belakang malleolus medial. Itulah tibialis anterior atau tibialis posterior yang bertanggung jawab terhadap arcus atau lengkungan kaki. Kalau dia tak kuat, lengkungan kakinya akan flat seperti itu. Oke, nah kaki yang flat kenapa kok bisa bikin eversi? Iya. Kemudian yang flat ini akan disebabkan, jadi kan kita nyalahin tibialis posterior nih, tapi tibialis posterior ini nggak mau disalahin sendiri. Ada faktor lain yang menyebabkan di flat foot, yaitu adalah ini. Bunion ininya, bunion ya. Tapi ini lebih kepada jempolnya dia lebih ada kondisi apa sih namanya, saya lupa. Bunionnya di sini, tapi ini bunion bukan kondisi, tapi lokasi ininya di sini. Nah, jempolnya keluar ke arah lateral itu karena pakai improper footwear juga, yang disebut pakai PDH yang muncul, sepatu PDH yang muncul. Itu kan coba jempolnya ke pelintir ke dalam. Nah, jempolnya ke pelintir ke dalam itu akan menyebabkan pada saat fase pull off ada remnya. Coba sekarang dicoba ya bagi yang berdiri nih, jempol dilipat ke lateral kayak begini. Kemudian Anda jalan
aja. Kalau nggak capek itu namanya betis. Nah itu dia. Jempol ini akan mempengaruhi kinerja dari calf muscles. Dia adalah membantu agar kita nggak eversi, kita nggak over eversion atau over proning jempol. Sekarang lihat jempol masing-masing ya. Kalau misalnya jempolnya seperti ini, nah, ada potensi dia membuild up yang tightness tadi. Sekarang kita lihat kakinya Mas Steve. Oke, boleh dibuka kakinya. Oke, sekarang berdiri, kakinya selebar bahu, kita publik selebar bahu aja. Terus kemudian jempolnya ngadep ke depan, jadi seperti ini. Nah, oke, kita lihat. Kolomnya nggak ada, kolomnya nggak ada. Nah, itu kan subjektif. Oh, enggak dari sini ada kok. Sampai bilang ada nih, ada perbedaan pendapat. Itu yang disebut dengan pemeriksaan yang sifatnya subjektif. Nah, makanya kita pemeriksaan harus melakukan pemeriksaan yang namanya objektif. Nah, objektifnya seperti apa? Bisa pakai yang mahal, pakai Watson, atau pakai yang murah bisa kasih. Oke, boleh tiduran. Ini saya pelajarin pada saat saya bekerja di klinik ekspat podiatry. Podiatry adalah semacam ya dia tenaga medis. Dia komplementer tapi dia fokusnya anggota gerak bawah. Boleh pinjam penggaris juga? Oh ini. Oke, ini yang saya selalu perkenalkan dan ini pemeriksaan juga lumayan objektif dan akurat. Jadi saya akan bilang ini, kita akan menggaris kakinya si Mas Sion untuk melihat bahwa dia membuktikan secara objektif dia flat foot. Tadi kita tahu ya premisnya flat foot akan membuat calf muscle-nya akan tight, terutama di gastrok medial seperti itu kan. Jadi kita harus tahu penyebab flat foot-nya apa. Apakah dia jempolnya keripat seperti ini atau memang dia flat foot karena tibialis anterior lemah itu. Tapi kalau kita inspeksi jempolnya belum ada yang lipat ya, belum ada yang lipat seperti ini istilahnya. Tidak ada yang lipat seperti itu, berarti kemungkinan dia tibialis anterior harus kita kebut. Oke, sekarang kita akan ada dua garis. Pertama, base of metatarsal 2. Kita tandain dulu. Aduh, videonya habis panitia boleh video yang lain. Apa video marker juga boleh. Jadi biar oleh-olehnya agak lama dan plus video. Jadi ini ya, dicatat dulu boleh. Base of metatarsal 2. Jadi pangkal dari metatarsal 2. Kemudian ada sulcus di sini. Sulcusnya itu adalah persilangan antara otot extensor dari jempol sama extensor dari metatarsal 2. Kira-kira di sini. Jadi kalau kita minta coba di dosifikasi. Nah, dia akan kelihatan sini sulcusnya. Rasa dia kayak anatomical setelah lo tahu. Oke, beda generasi seperti itu ya. Anatomical setelah dulu istilah-istilah anatomi ada macam-macam, ada gendewo pinantang. Kalau orang Jawa tahu gendewo pinantang itu berarti dia hiperekstensi dari ini karena fossa alagramnya dan jadi kayak pinantang itu kayak apa? Busurnya Arjuna. Kayak busur gitu. Makanya kalau orang narik langsung stop. Nah, terus kemudian sepertiga distal dari tibia di sini. Sepertiga distal. Ini kita coba ini kan lagi. Ini saya nggak dua ya karena kita terpacu dengan waktu. Kemudian ini mohon maaf kalau misalnya miring-miring, karena saya harus cepat. 3 titik ini harus kita hubungkan. Nah, 3 titik dari sebelah tempat base of metatarsal 2, sulcus dari ankle sama sepertiga distal tibia. Oke, sekarang kita berdiri Mas. Oke. Nah, pada saat berdiri, ya selebar bahu ya. Selebar bahu, garisnya deviasi keluar. Garisnya deviasi keluar. Nah, sekarang coba jempolnya ditekan Mas, ditekan terus kemudian telapak kaki diangkat, tapi ini harus lompat. Dan ini tetap cuma ini doang yang diangkat ke sana. Nah, terus. Ini jangan tetap lompat. Ini dia belakangnya
Beginilah seharusnya cara Masion berjalan. Kita butuh sesuatu, boleh pakai insol, bisa insol ya, atau aku support di sini boleh, atau kita kebut videonya, atau paling tetap kita pakai initial tape. Oke, langsung di sini. Initial tape, caranya seperti ini. Gimana caranya? Begini. Kalau pakai begini nggak mempan initial tape. Langsung aja, jadi biar kalau seandainya waktu saya habis, paling tidak udah ada gambaran untuk pakai di rumah. Pertama adalah saat kita menggunting, kita akan bikin arco support menggunakan taping. Jadi kita putar dari tengah ini keluar sana, terus diukur dari ini ya, dari garis ini, dari garis yang sudah saya buat sampai ke batas mamillusnya di sini. Karena kita nggak akan sama-sama, karena ini mau saya tarik, initial tape-nya mau saya tarik sekitar di atas 50%, karena dia akan melegang. Oke. Dan kemudian guntingnya, kalau bisa, kalau benar-benar mau jadi praktisi initial taping, guntingnya juga jangan yang multi talent. Kalau gunting multi talent, yang istilahnya kalau siang dia gunting taping, tapi kalau malam buat gunting bumbu Indomie, yaitu dia jadi kurang higienis. Nah kalau kurang higienis nanti si atletnya gatal-gatal. Jadi itu salah satunya ya. Jadi karena jadi kalau bisa jangan yang multi talent. Ini gunting nggak potong. Ada apa deh. Oke, seperti biasa ini saya cepat aja ya. Ini saya trim biar nggak cepat kebongkar. Sama satu lagi, kalau misalnya dia ada halus valgus yang putar begini namanya halus valgus. Nah, kalau ada halus valgus berarti kita harus pakai taping satu lagi untuk mengakomodir halus valgusnya. Oke, saya cepat aja biar tidak mengkorupsi. Pentingnya luar biasa. Ulang apa ya? Ya. Mohon maaf kalau gatal-gatal atau jadi lepas. Oke ya, ini seharusnya pakai tisu, tapi kita split aja, harusnya bersih. Kita bersihkan, jangan langsung ditempel karena ada keringat, ada debu segala macam, itu bikin gatal-gatal juga. Ini bisa dipegang 0 sampai 100%. 100% dia akan nambah sekitar 40% dari ukuran awal. Saya akan tempelkan di sini persis di garisnya. Oke, terus kemudian saya regang. Cara melihat regangnya 50% itu adalah begitu diregang, udah mulai kelihatan lubang-lubangnya itu dari 50%. Kalau 100% itu segini nih. Nah, saya nggak ngaji 100% karena apa? Karena nggak nyaman dipakai. Jadi kurangin sedikit, sudah. Kemudian ya seperti ini. Dan ingat kalau pakai taping ini juga solusi sementara, bukan solusi yang harus dipakai terus setiap saat. Ini sudah jadi, ini boleh juga ditempel lagi kalau mau lebih tepat, lebih kuat, didobelin lagi seperti ini. Tapi jangan tumbang tindih, jadi di sebelahnya. Kira-kira begini. Oke. Terus kemudian saya cuma demokan saja yang buat halus valgusnya. Prinsipnya kalau untuk membatasi suatu gerakan dengan fisiologi tapingnya harus diregang di atas 50%. Gampangnya itu. Jadi nggak usah ini harus berapa persen? Oh ini di buku 80%, oh ini di mana di jurnal kok cuma 40% aja. Nggak usah ngomong. Batasannya di bawah 50 atau di atas 50 selesai. Itu kalau saya cara belajar pakai fisiologi taping. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah sekarang kita coba lihat. Boleh begini lagi. Sepertinya sih nggak terlalu mengaruh banyak, tapi paling tidak deviasinya bisa agak berkurang. Oke, terus kemudian ditekan. Nah,
Lalu tappingnya itu membuat si jempol ini agak ketarik keluar, tarik ke bagian dari sini. Nah dia nanti pada saat berjalan dia akan menstabilkan posisi eversi dari pada saat fase to off-nya. Jadi seperti to off kan begini ya. Nah kalau misalnya to off-nya coba diangkat digigit. Nah kalau jempolnya lari ke sana, to off-nya ini akan eversi. Itu akan menghubungkan si rotation ini tadi. Oke, silakan duduk kembali. Nah itu adalah cara dimana kita lihat memprediksikan calf muscle stiffness, tapi lihatnya dari kakinya. Dan itu adalah kunci fisioterapi holistik. Boleh kembali nggak apa-apa? Boleh kembali lagi. Jadi fisioterapi holistik itu jangan melihat